Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semoga sehat-sehat selalu ya, guys. Kali ini kita akan mereview suatu website ataupun suatu situs. Jadi, pernah nggak teman-teman penonton setia Wisnu Baby Channel mengalami yang dimana kapasitas perangkat yang dimiliki itu penuh? Bisa jadi karena data kerja atau arsip atau file dan sebagainya. Biasanya video yang ukuran besar nih yang sering disimpan. Mungkin kebanyakan orang mengalami kesulitan ya guys. Nah, di sini kita memberi solusi untuk Anda yang mengalami hal tersebut, yaitu permasalahan terkait penyimpanan data yang sudah penuh. Baik guys, langsung saja. Yang belum subscribe, mohon di-subscribe dulu guys, biar terus mendapat informasi mengenai tips ataupun tutorial dan sebagainya yang bermanfaat untuk Anda ya guys. Kita langsung masuk ke suatu website yang dimiliki oleh perusahaan raksasa terbesar di dunia, yaitu Google. Dan perusahaan ini memiliki pelayanan untuk penyimpanan data secara online. Ini sangat kita rekomendasikan karena data yang disimpan di Google ini cukup aman karena mereka akan terus mengembangkan dan memberikan pelayanan prima untuk para penggunanya. Oke guys, di sini untuk perusahaan Google memberikan pelayanan penyimpanan online atau Good Drive dengan alamat drive.google.com. Langsung saja kita masukkan, kemudian enter. Di sini kita masukkan email kita. Bagi yang belum memiliki email, mohon daftar dahulu. Oke guys. Oke, kita sudah masuk. Di sini terdapat tampilan yang di awal. Ketika kita langsung login, maka di sini akan kita ditampilkan. Yang dimana menu-menu ada di sebelah kiri ini adalah menu yang cukup mudah untuk digunakan para penggunanya. Di sini kita lihat untuk kapasitas yang diberikan oleh Google sebesar 15 GB. 15 GB ini cukup besar bagi mereka pengguna untuk menyimpan data kerja seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, dan sebagainya. Artinya dalam bentuk dokumen ya guys. Namun bagi mereka yang hobi menyimpan file seperti video ataupun software, master software seperti itu ya, ini bakalan kekurangan. Karena biasanya seperti game itu pun besar juga guys. Ada yang sampai belasan giga seperti yang saya lihat ya. Untuk di sini 15 giga ini dipakai selama Anda masih memiliki akun ya. Artinya gratis seumur hidup 15 giga. Kita lihat untuk penyimpanan lebih yang ditawarkan oleh Google. Jadi Google memberi tawaran lebih
dari kapasitas yang diberikan gratis. Untuk pembelian ini ya pastinya bayar dong. Kita lihat dulu ya guys. Oke, yang disarankan oleh Google sebesar 100 GB solusi di atas 15 GB. Untuk harganya sangat murah guys, 27.000. Artinya tidak mahal. Dan tentunya semua orang mampu membeli ini ya guys. Kemudian untuk tahunannya sebesar 269.000. Artinya Anda lebih hemat ataupun diskon 2 bulan pemakaian. Cukup memberikan pelayanan yang terbaik ya guys untuk para penggunanya. Untuk di sini Google One menawarkan penyimpanan sebesar 100 GB, akses ke pakar Google, kemudian opsi menambahkan keluarga, kemudian manfaat tambahan bagi anggota. Sementara yang 15 GB tidak ada ya guys. Google tidak ada menyertakan, hanya penyimpanan sebesar 15 GB. Apakah Anda tertarik dengan kapasitas 100 GB ini guys? Kalau ini saya rasa Anda harus mencobanya. Anda harus mencoba untuk melakukan penyimpanan data secara online. Bagaimana tidak? Bagi para penggunanya, contohnya saja, saya adalah seorang pekerja di suatu perusahaan swasta. Nah, sementara setiap kantor yang saya kunjungin memiliki fasilitas internet yang cukup cepat. Zaman sekarang tentunya internet sudah menjadi kegiatan yang harus dipenuhi ya guys. Karena zaman sekarang ini hidup tidak akan lengkap tanpa internet. Begitulah kisah dari para remaja. Nah, saya masih bisa ya guys, sesekali tanpa internet. Sesekali ya guys, bukan setiap hari. Oke guys, jadi permasalahannya begini. Kalau seandainya saya tidak mempunyai fasilitas Google Drive ini, maka setiap hari, setiap saya mau berkunjung ke suatu tempat, saya harus membawa perangkat seperti hard disk ataupun laptop yang tentunya saya harus bisa membuka file-file tersebut. Sementara kalau di Google Drive sudah pasti terjamin aman ya guys. Anda jangan ragu. Selagi akun Anda masih memberikan verifikasi kode ke HP ataupun pemberitahuan lain sebagainya, tentunya sangat aman. Di sini oke guys, saya sendiri minat untuk fasilitas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan ini, yang merekomendasikan ataupun menyarankan untuk memilih 100 GB. Karena 100 GB ini menurut saya sudah sesuai dengan harapan saya. Karena saya membutuhkan yang namanya software untuk dari kawan-kawan ya, semacam loket, hitungan uang atau apa yang masih mini-mini lah hitungan kilobyte-nya. Jadi ini sangat mendukung kegiatan saya. Ditambah lagi di sana ada jaringan internet, karena perangkat software itu harus mengoneksikan ke internet agar bisa dipantau untuk usahanya dari jarak jauh. Ditambah lagi ada CCTV ya guys. Jadi ini sangat mendukung kegiatan bagi para pengusaha ataupun pebisnis. Kenapa nggak Anda coba? Oke guys, di sini selain daripada 100 GB, ada yang 200 GB, ada yang 2 tera. Untuk harga 200 GB 43.000 ya guys. 43.000 per bulan. Dan setahunnya 430, artinya 10 kali lipat. Anda untung 2 bulan, artinya diskon.
Oke, untuk selanjutnya sebesar 2 tera dengan harga 135.000 per bulan. Wow, sangat murah guys. Per tahunnya 1.350.000, 10 kali lipat, masih dengan untung 2 bulan. Bagaimana tidak untung? 2 bulan tidak dihitung oleh mereka. Itulah pelayanan prima yang diberikan oleh perusahaan ini. Saya sendiri berharap mampu menyewa sebesar 2 tera ini ya guys. Karena 2 tera ini dikategorikan saya bisa menyimpan video tutorial untuk teman-teman saya yang melakukan kegiatan usaha di dunia online. Apakah itu menyeting software tersebut ataupun menyeting komputer ataupun HP dan sebagainya. Saya juga masih pembelajar dan saya masih memiliki rasa penasaran terhadap dunia teknologi. Oke guys, di sini Google juga memberikan pilihan lainnya ya. Selain daripada 15 GB yang gratis, kemudian 100 GB dengan sewa, 200 GB, 2 tera, dan pilihannya ada yang 10, 20 tera, dan 30 tera. Harganya pun ya berbeda-beda pastinya. Yang 10 tera harganya 1.350.000. Kalau bagi saya ini, saya belum bisa memakainya karena kebutuhan saya tidak sampai 10 tera ya guys. Kebutuhan saya sih masih sekitar ratusan giga. Kemudian ada yang 20 tera harganya 2.700.000 per bulan. Kemudian 30 teranya pun meningkat 3.900.000. Untuk Google One menyertakan ya masih sama guys, sama yang 100 GB tadi ya guys. Penyimpanan 30 tera, akses ke pakar Google, opsi menambah keluarga, yang ini masih sama ya guys. Yang ini masih sama, hanya ini saja yang berbeda di masing-masing kapasitas diberikan. Oke guys, kita kembali ke Drive Google. Di drive saya ini merupakan penyimpanan kita. Misalnya kita menyimpan video kreasi kita di drive saya. Caranya adalah dengan membuka Microsoft, Windows Explorer. Maksud saya, kita pilih video dan kita klik tanpa dilepas. Kemudian diseret ke lokasi ini ya guys. Kita seret ke lokasi ini. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah membuka gear setelan itu ya guys. Kemudian dapatkan drive untuk desktop. Nah, ini adalah program yang diberikan oleh Google Drive. Tujuannya untuk menyimpan file Anda dengan cara otomatis. Jadi ketika Anda salin file tersebut dari Windows Explorer data C, Anda simpan ke data D yang terkoneksikan dengan drive Google, maka file tersebut akan otomatis koneksi ke internet. Tersimpan ke sini maksudnya jika terdapat jaringan internet yang terhubung ke perangkat Anda. Oke guys, mudah ya guys. Kemudian di sini dibagikan kepada saya, maksudnya adalah jika Anda memiliki file ataupun video dan saya membutuhkan file tersebut tanpa mengubah ataupun menghapus, maka Anda bisa membagikan file tersebut ke saya melewati email. Jadi saya bagikan email saya dan Anda setting pengaturan untuk membagikan file tersebut kepada saya. Maka saya akan bisa melihatnya di bagian dibagikan kepada saya sini ya guys. Nanti muncul di sini file Anda yang Anda bagikan kepada saya. Oke guys, kita lanjut. Untuk yang terbaru ini adalah aktivitas kegiatan kita yang terbaru. Misalnya kita melakukan video ini, kita edit,
tanggal berapa, merubah namanya tanggal berapa gitu ya guys. Jadi membukanya jam berapa gitu. Jadi di sini adalah yang terbaru. Selanjutnya adalah berbintang. Berbintang ini adalah menu yang dimana Anda memiliki banyak file. Katakan segudang file yang berisi 1000 arsip. Nah, Anda sangat bingung mencari arsip yang mana. Sementara di antara 1000-an itu ada beberapa yang penting yang harus setiap waktu Anda buka. Nah, solusinya adalah Anda tandain bintang di file ini ya guys. Anda tandain suatu filenya, Anda pilih, kemudian Anda tandai dengan bintang. Maka munculnya di sini nanti file yang berbintang. Nanti di sini akan muncul file berbintang yaitu folder ataupun file pilihan Anda yang harus diperiksa tiap hari, setiap saat, tiap waktu gitu ya guys. Oke, kita lanjut untuk sampah. Menu sampah ini merupakan menu yang bertujuan untuk pembuangan sampah. Maksudnya adalah jika Anda memiliki file banyak dan Anda ingin mengosongkan penyimpanan Google Drive ini, caranya adalah Anda menghapus file yang ada di drive saya dengan memilihnya ataupun langsung semua sekaligus dan Anda tekan hapus ataupun delete. Kemudian semua file tersebut yang sudah dihapus akan masuk ke menu sampah. Dan Anda ingin juga mengosongkan sampah, Anda harus klik sampah, kosongkan sampah. Oke, nanti semua file ini akan hilang. Jadi guys, jika Anda memiliki file, kemudian Anda hapus, ini masuk ke sampah. Dan di sini masih ada angkanya, masih ada nilainya ya guys. Jika file Anda itu memenuhi 15 GB total di sini, Anda hapus semua, masuk ke sini, ini masih ada 15 GB guys. Namun jika ini sudah Anda hapus, yang ada di sampah, dengan cara begini, tong sampah, kosongkan sampah, kemudian kosongkan, maka ini akan menjadi 0. Begitu ya guys. Semoga paham sampai sini guys. Oke, kita periksa lagi. Untuk menu baru ini, nah, kita klik. Ini muncul menu folder. Ketika kita klik, maka muncul new folder atau folder baru yang ingin Anda tambahkan. Anda bisa ngisi semau Anda. Katakan, oke, kita buat. Maka ini akan menjadi folder. Seperti yang saya katakan tadi, jika Anda ingin membagikannya kepada orang lain yang munculnya di bagian sini oleh orang tersebut, maka ada caranya bagikan. Oke guys, kita ulangi ya guys. Klik kanan pada file tersebut atau folder, klik kanan, bagikan, kemudian kita masukkan grupnya, orangnya gitu guys. Ini kita masukkan emailnya gitu ya. Oke guys. Nah, di sini jika Anda membagikan tersebut, maka file ini atau folder ini dimiliki juga oleh teman Anda. Teman Anda hanya bisa melihat. Jika pengaturannya Anda buat seperti ini guys, pengakses lihat saja. Jadi teman Anda cuma bisa melihat. Kalau ini Anda pilih editor, maka teman Anda bisa mengedit. Gitu ya guys. Bisa mengedit, bisa menghapus. Gitu guys. Oke. Ini jika ini kita pilih dibatasin, maka yang memiliki cuman orang-orangnya saja guys. Dan jika kita pilih siapa saja yang memiliki link, maka meskipun orang lain selain daripada yang kita bagikan tadi,
yang memiliki link ini akan bisa melihat file tersebut. Nah, jadi jika Anda ingin membagikannya kepada orang lain yang memiliki link ataupun halaman, maka Anda cukup ubah siapa saja yang memiliki link. Pengakses lihat saja. Nah, jadi siapapun yang memiliki link ini, dia bisa melihat dan mendownload atau mengunduh. Demikian ya guys. Nah, guys, kemudian kita kembali lagi ke bagian menu baru, upload file. Upload file ini adalah upload yang dengan cara memilih file. Katakan di sini, ini kita upload secara manual. Kemudian kita kembali lagi ke klik baru, upload folder, maka untuk seperti ini langsung satu folder di-upload. Oke guys. Ketika nanti kita klik ini, klik upload, maka muncul di sini. Ini merupakan bagian X ini merupakan durasi ataupun jalannya. Ini tanda sudah selesai ya guys, tanda centang hijau. Oke guys, ini foldernya. Maka ini jadi satu folder ya guys. Nah, kita hapus guys. Ketika kita hapus, maka lari ke sampah. Sampah pun harus dikosongkan ya guys. Hapus selamanya. Jadi perlu diingat, ketika Anda menghapus file dari drive saya, larinya ke sampah. Dan hal ini masih tersimpan di dalam akun drive Anda. Tapi ketika Anda sudah mengosongkan sampah ini selamanya, maka Anda tidak akan memiliki file tersebut lagi ya guys. Perlu diwaspadain dan diingat. Oke guys, di sini ada Google Dokumen. Google Dokumen ini maksudnya adalah menu yang ditampilkan ataupun diberikan untuk membuat dokumen. Seperti halnya Microsoft Word. Begitu ya guys. Kalau untuk Google Spreadsheet seperti halnya Microsoft Excel. Ini ada pilihannya yang kosong ataupun dari template. Begitupun ini. Dan ini pun sama. Ini Google Slide-nya adalah seperti Microsoft PowerPoint yang menampilkan presentasi. Di sini ada menu lainnya. Ketika kita gulirkan ke sini, muncul Google Formulir. Biasanya ini dipakai untuk survei ataupun hak angket ataupun pengumpulan data ya guys. Sedangkan Google Gambar ada juga, Google Map, Google Site, Google Jamboard, Script Google aplikasi, dan hubungkan aplikasi lainnya. Nah, jadi bayangkan guys, perusahaan ini memberikan banyak pilihan, banyak pelayanan yang prima untuk para penggunanya. Apakah Anda masih tidak ingin mencoba Google Drive sebagai penyimpanan alternatif Anda di dunia online? Jadi saya sarankan Anda beli penyimpanan ekstra agar Anda tidak lupa terhadap password. Jadi tidak dikhawatirkan lagi terhadap hacker ataupun pencuri data. Oke guys, di sini menu detail. Nah, ini kita klik, maka di sini adalah detail dari folder, kapan diubah, kapan dibuka, kapan dibuat. Nah, di deskripsi bisa kita tambahkan sendiri dengan cara mengeditnya guys. Kemudian aktivitas, siapa saja memiliki link dapat melihat ya guys. Enggak ada kita buat emailnya. Oke guys, ini kalender, ini untuk menjaga, ini ada pertanyaan. Kemudian ini bisa mengubah untuk menu lebih kecil, contoh gini ya guys.
Kalau kita buat seperti ini, maka menunya ke bawah. Jika begini, maka dia ke samping. Oke guys, bisa juga Anda klik alternatif dari baru ini. Anda klik di sini bisa muncul. Oke guys, banyak kemudahan yang diberikan oleh Google Drive untuk kita semua. Oke guys, ini banyak aplikasi untuk bantuan Anda. Nah, apakah Anda masih tidak ingin mencobanya? Saya sarankan Anda patut mencobanya. Karena ini merupakan fasilitas yang diberikan cuma-cuma sebesar 15 GB. Sangat sayang sekali jika tidak dimanfaatin. Khusus mereka yang aktif mencari usaha di luar ataupun tidak pada satu tempat. Sementara kita efisien dan efektif untuk beraktivitas tanpa harus membawa ini itu di luar. Anda pun bisa mencari file tersebut jika Anda membingungkan, misalnya Anda punya ribuan file ataupun arsip. Anda tinggal cukup ketik apa saja yang Anda cari di sini, kemudian klik enter. Maka akan muncul nama-namanya yang Anda cari. Oke guys. Ketika ini diklik, Anda menu ke bawah, opsi atau penelusuran, maka ini pilihan untuk penelusuran. Jenisnya yang mana saja. Ini banyaknya guys. Ada yang model arsip atau zip. Ada gambar, pintasan, banyaknya guys. Anda mau cari yang mana? Kemudian pemiliknya. Nah ini guys. Pemiliknya siapa saja. Milik saya, bukan milik saya, orang tertentu. Ini banyak guys. Pilihannya. Kemudian lokasi di mana saja. Ini lokasinya di mana saja. Di drive saya, dibagikan pada saya. Nah, ini sangat banyak menunya untuk kita gunakan. Ini fasilitasnya pun wah luar biasa guys. Ini juga ada yang di folder sampah maupun yang berbintang. Kemudian ada juga tanggal diubah kapan saja. Oke guys, ini wow. Cukup lama juga guys, 90 hari bahkan khusus. Di sini nama item, yaitu masukkanlah istilah yang cocok dengan sebagian nama file, misalnya video wisata ke Bali atau wisata ke puncak. Maka kita masukkan kata wisata, semua yang berhubungan dengan wisata akan muncul. Begitu ya guys. Jadi masukkanlah kata yang lebih sempit lagi, misalnya Bali, jika videonya itu cuma Bali. Oke guys. Kemudian berisi kata-kata. Masukkanlah kata-kata yang ditemukan dalam file. Oke guys, misalnya di dalam file tuh ini dokumen ya guys. Misalnya dalam dokumen muncul kata-kata di dalam tersebut surat pernyataan gitu ya guys. Sementara nama foldernya folder 01 atau filenya 01 dan isi file tersebut adalah surat pernyataan, maka masukkan ke sini surat pernyataan yang berhubungan dengan kata-kata tersebut akan muncul. Kemudian yang dibagikan kepada, misalnya Anda bagikan pada saya, maka Anda ketikkan saja nama email saya. Jadi Anda ketikkan nama email saya di sini, maka muncul nanti ya guys. Kemudian tindak lanjut, apa saja, hanya saran, hanya item pelajaran. Oke guys. Mudah-mudahan di sini memberikan informasi yang bermanfaat untuk Anda. Semoga Anda sukses dan berbahagia selalu. Jangan lupa subscribe channel Wisnu Baby. Wisnu Baby Channel. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.